Di tengah malam yang dingin dan sunyi, sebuah ketakutan berubah menjadi keberanian. Ketika pelarian dari kesepian menemukan tempat berteduh yang tak terduga. Ini adalah kisah tentang rahasia di balik hujan. Sebelum mulai kisahnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Awal dari pengalamanku dengan Budeh Tiwi ini adalah ketika aku lulus dan sulit mencari pekerjaan. Sehingga pada akhirnya, aku diminta bantu-bantu di rumah Budeh Tiwi itu. Dan pada akhirnya, terjadilah kisah kasih di antara kami berdua. Budeh Tiwi ini adalah orang pertama yang mengenalkannya pada diriku. Artinya, keaslianku itu aku persembahkan dengan sukarela dan sukacita padanya. Beginilah kisah selengkapnya. Aku adalah seorang pria yang masih belum menikah, dan aku adalah orang yang sedikit awam di komputer dan internet. Jadi maafkan aku kalau aku kurang lincah dalam bertutur kata. Namaku Rifai. Umurku sekarang 22 tahun. Aku tinggal di suatu daerah yang cukup terpencil, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan kalau tidak berani merantau keluar kota. Baiklah, oke, aku akan mulai bercerita. Inilah pengalaman pertamaku merasakan indahnya nirwana dunia Ambarawa dengan seorang wanita. Wanita yang telah memberikan pengalaman indah nan berharga itu adalah budeku sendiri. Kisah ini dimulai ketika aku masih berumur 22 tahun dan saat itu sedang menjadi pengangguran. Pada saat itu, aku masih tinggal di rumah orang tuaku di sebuah desa. Ketika Pak De Ali mendengar kalau aku sudah lulus dan belum bekerja, maka Pak De Ali pun menyuruhku ikut bantu-bantu di rumahnya yang ada di Kota Malang. Karena aku memang ingin sekali bisa bekerja dan mencari pengalaman di Kota Malang. Akhirnya aku pun menyetujuinya. Pekerjaan apapun akan aku lakukan nantinya, yang penting bisa bekerja dan memperoleh pengalaman. Pak De Ali ini adalah sepupu jauh dari ayahku, dan dia mempunyai seorang istri yang cuantik yang bernama Tiwi, dan aku panggil Bude Tiwi. Pak De Ali adalah seorang pengusaha dan punya usaha di beberapa kota, sehingga dia sering pergi keluar kota untuk mengurus bisnisnya itu. Pak De Ali sudah berumur sekitar 44 tahun. Orangnya cukup ganteng, meskipun rambutnya sudah tidak selebat dulu, alias longor. Sedangkan istrinya yaitu Bude Tiwi sudah berumur 37 tahun. Orangnya masih sangat menawik kalau menurut pandanganku. Rambutnya masih hitam dan panjang terawat, kulitnya putih, meskipun memang ada kecenderungan agak gemuk di bagian pinggang, seperti layaknya wanita yang sudah menjelang separuh baya pada umumnya. Bude Tiwi ini memang cuantik. Kalau yang suka nonton filmnya Susana, nah kira-kira muka Bude Tiwi itu seperti itulah, tapi tidak menyeramkan Ilho. Pak De Ali dan Bude Tiwi punya satu orang putri. Umurnya sekitar 15, namanya Safira dan dipanggil Vira. Karena kesibukan suami Bude Tiwi yang sering pergi keluar kota untuk mengurus usahanya itu, maka Bude Tiwi pun lama-lama merasakan sepinya hidup. Kadangkala Bude Tiwi itu suka lupa untuk duduk secara sopan. Bahkan seringkali tanpa sengaja aku bisa melihatnya duduk dengan memamerkan pesonanya itu. Sehingga kalau sudah seperti itu biasanya semangat perjuanganku pun spontan uhui dengan sendirinya. Karena terus terang saja Bude Tiwi itu terlihat putih. Pokoknya wow lah.
Maklum, aku kan biasa di desa, dan sekarang berada di rumah orang kaya di kota. Jelas beda lah, iya kan? Sejak saat itulah, aku mulai sering melamunkan Bude Tiwi. Bagaimana ya rasanya jika aku sampai dengannya? Dan kalau lamunanku itu sudah terlalu jauh dan menuntut penyelesaian, aku hampir-hampir tidak bisa menahan semangat perjuanganku itu. Bahkan aku sering juga mengambil gelas bekas minumannya, dan sering aku minum sisanya. Aku mencoba mencari bekasnya yang menempel pada gelas itu, dan mencoba merasakannya serta menginspirasikan bagaimana asiknya jika itu nyata adanya. Cihuy! Suatu ketika, aku harus menjaga rumahnya itu sendirian, karena Pak De Ali dan seluruh keluarganya harus pergi keluar kota untuk waktu yang cukup lama. Kira-kira sekitar 1 minggu, aku bertugas jaga rumah itu. Dan tiba-tiba pada hari ke-7, kalau aku nggak salah hari Senin, Bude Tiwi terpaksa kembali sendirian. Karena ternyata dia harus mengurus sesuatu yang penting. Nah, waktu itu dia kembali sudah menjelang malam, sekitar jam 8 malam. Pada saat itu aku sedang nonton TV ketika Bude Tiwi datang. Terus terang saja, aku cukup surprise dan berdebar-debar juga. Karena di rumah itu aku hanya berdua saja dengan wanita yang sering jadi tamu dalam mimpiku selama ini. Bude Tiwi setelah itu langsung memasak untuk menyiapkan makan malam. Aku mencoba menawarkan diri untuk membantunya. "Biar saya bantu ya Bude," usulku. "Boleh, makasih banget Ilo Rifai," sahutnya. Sewaktu aku membantunya itu, lagi-lagi tanpa sengaja, Bude Tiwi itu dalam posisi duduk untuk membersihkan yang akan dimasak. Sedangkan aku dalam posisi berdiri untuk mencuci pisau dan segalanya. Dalam posisi itulah aku jadi bisa menyaksikannya itu, meskipun tidak sepenuhnya. Justru yang kelihatan sedikit itu membuatku merasa penasaran. Sehingga saat itu juga semangat perjuanganku tiba-tiba muncul. Aduh, Mak. Ketika aku lagi asik mengagumi itu, tiba-tiba saja Bude Tiwi menoleh dan tersenyum padaku. Bagiku senyumannya itu adalah senyuman yang paling manis di dunia saat itu. "Kamu kenapa Rifai?" tanya Bude Tiwi masih dengan senyumannya itu. "Enggak apa-apa kok Bude," jawabku malu karena tertangkap basah. Akhirnya setelah acara pemasak itu selesai, pucuk dicinta ulam pun tiba. Karena setelah kami makan bersama, tiba-tiba saja turun hujan yang cukup deras sekali yang disertai angin. Semakin malam, hujannya bukannya berhenti, akan tetapi bertambah deras. Dingin deh. Sebelum tidur, kami mengobrol dan Bude Tiwi bercerita tentang bisnis Pak De Ali di luar kota. Di saat ngobrol itu, lagi-lagi Bude Tiwi lupa untuk duduk dengan sopan, sehingga kembali lagi aku mendapatkan panorama langka yang begitu indah dan menguji imanku. Bertambah malam, hujannya belum juga berhenti dan tetap deras. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi tidur. Sesampainya aku di kamar, aku nggak bisa tidur, aku terus saja memikirkan Bude Tiwi. Bagaimana ya rasanya di saat Pak De Ali berbagi rasa dengan Bude Tiwi? Enak pasti.
beruntung sekali Pak De Ali bisa mendapatkan Bude Tiwi yang penuh pesona itu, batinku. Kenapa ya Pak De itu kok tega seringkali meninggalkan istrinya yang begitu menawik dan mempesona itu? Tanyaku dalam hati dalam lamunanku malam itu. Tiba-tiba saja di saat aku sedang asyik melamun itu ada suara gedubrak dan aku dibuat kaget. Karena mendengar suara kesakitan dari Bude Tiwi, spontan aku loncat dan memburu ke kamarnya. Ternyata ada seekor ular masuk ke kamarnya. Entah dari mana datangnya si ular itu, yang tahu-tahu sudah ada di tempat tidur Bude. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan Bude Tiwi saat itu. Panik sekali. Dan tentunya juga ketakutan. Aku segera bergegas ke dapur untuk mengambil alat, terus aku lumpuhkan ularnya dan aku buang. Setelah aku balik lagi ke kamar Bude Tiwi untuk memastikan keadaan Bude Tiwi, aku duduk di sisi tempat tidur Bude Tiwi. Bude Tiwi tampak terdiam, mungkin karena syok. Akhirnya aku mencoba untuk memberinya kekuatan, layaknya seperti yang ada di dalam piem-piem yang pernah aku lihat. Dan perlahan, aku pegang tangannya lalu berkata, "Bude, sekarang sudah aman kok, ularnya sudah aku buang." Ucapku mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba saja Bude Tiwi dengan begitu cepatnya menubruk. Hap! Tentu saja aku kaget menerimanya. Dengan sedikit berdegup, aku pun merawinya. Aku benar-benar agak nervous saat itu. Soalnya Bude Tiwi yang aku impi-impikan selama ini saat ini ada dalam menyukanku. Aku bisa mencium wangi rambutnya yang harum dan subur terawat dengan baik itu. Waduh, rasanya aku tidak bisa berbicara apa-apa. Aku terus menghiburnya dengan mengusap-ngusap rambutnya dan terus berusaha menenangkannya dengan kata-kata yang pelan. Tapi tiba-tiba Bude Tiwi menengadahkan kepalanya dan melihatku. Di tengah remang-remang cahaya lampu hamarnya yang cuma 10 watt itu, aku bisa melihat netranya yang begitu sayu. Wiri-wiri yang sedikit terbuka, hembusan yang hangat dan harum menderu di wajahku. Makasih Rifai, Bude bener-bener kaget tadi. Makasih banget ya. Ucapnya dengan masih menatapku bagaikan seorang istri pada suaminya. Nggak apa-apa kok Bude, aku juga kebetulan tadi belum tidur. Jawabku dengan terus mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. Setelah aku merasa kalau Bude Tiwi sudah lebih tenang, aku pun dengan berat hati melepaskannya. Rasanya rugi banget aku melepaskannya, karena terus terang saja saat itu sudah timbul perasaan aneh dalam diriku. Setelah aku benar-benar menyepaskannya, barulah aku perhatikan dia. Bude Tiwi sangat cuantik dengan baju turunnya yang berwarna lembut. Akhirnya dengan perasaan campur aduk, aku pun beranjak keluar dari kamar itu. Sebentar aku diam di balik pintu kamarnya dan merenung. Aku merasa betul-betul jadi laki-laki yang paling beruntung di dunia ini ketika tadi aku begitu rapat dengan Bude Tiwi. Aku betul-betul iri sama Pak De Ali yang bebas untuk ngapain saja sama Bude Tiwi. Ya soalnya dia kan memang istrinya. Pada saat aku sedang galau dengan pikiranku itu, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan Bude Tiwi tampak berdiri di depan pintu itu serta memanggilku dengan pelan. "Rifai." Aku pun berbalik dan aku sedikit tertegun. Bude Tiwi berdiri di depan pintu itu dengan pandangan sahyu menatapku.
begitu cuantik di netraku malam itu. Mukanya terlihat putih dan pipinya sedikit kemerah-merahan. Rambutnya yang agak panjang terurai. Semuanya terasa begitu indah dan alami di netraku, dan semakin menambah semangat perjuangan 45ku. "Ada apa, Bude?" sautku. "Bude takut tidur sendiri. Takut kalau nanti ularnya datang lagi di saat kamu sudah tidur," ucapnya, dan selanjutnya diam sejenak serta menundukkan kepalanya. "Kamu mau kan temani Bude malam ini?" ucapnya seraya memandangku. Waduh, rasanya saat itu aku nggak bisa berkata apa-apa. Aku seperti kejatuhan bulan saja. Bayangkan saja, Bude Tiwi yang sering aku inspirasikan itu kini memintaku menemaninya. Boleh saja Bude, tapi kan tempat tidurnya cuma satu. Jadi gimana dong? Tanyaku mencoba memancing di air keruh. Hehehe. Mendengar pertanyaanku itu, Bude Tiwi hanya tersenyum dan selanjutnya berkata, "Pokoknya beres Rifai, kamu gak usah takut." Sambil berkata demikian, Bude Tiwi pun melemparkan senyuman manis kepadaku dan mengedipkan sebelah netranya. Akhirnya malam itu pun menjadi awal hubungan khususku dengan Bude Tiwi. Bahkan akhirnya aku jadi tahu kalau selama ini Bude Tiwi itu sangat berlebih diberikan kebahagiaan harta, tetapi untuk kebahagiaan batin sangat kekurangan. "Rifai," panggil Bude Tiwi lembut. "Iya Bude," jawabku. "Kamu benar-benar lelaki yang hebat," ucap Bude Tiwi seraya tersenyum manis. Aku tersipu mendengar pujiannya itu. Lelaki yang hebat. Waduh, asik banget dia menjuluki aku begitu. Aku cuma nunduk saja. Ketika aku menaikkan pandangan netraku, ternyata Bude Tiwi masih melihat kepadaku. Pandangannya agak lain dengan pandangan seperti yang biasa aku lihat selama ini. "Malam ini, kamu akan Bude kasih hadiah sebagai tanda terima kasih dari Bude karena kamu sudah menyelamatkan Bude dan bantu jagain rumah ini," ucapnya setengah berbisik. "Hadiah apa Bude?" tanyaku penasaran. Dengan tersenyum, Bude Tiwi pun menjawab, "Apapun yang kamu mau akan Bude berikan," jawabnya dengan senyuman yang penuh misteri. "Benarkah Bude?" tanyaku memastikan. "Dengan syarat, kamu harus janji tidak cerita pada siapapun, termasuk pada orang tua kamu dan juga Pak De Ali. Mau nggak?" tanya Bude Tiwi. Tanpa berpikir lagi, aku pun langsung mengangguk. Akhirnya, pengalaman merasakan nirwana dunia ambarawa pun malam itu terjadi padaku. Sejak saat itu, Bude Tiwi tidak lagi pusing kalau suaminya tidak pulang-pulang dari luar kota. Bahkan Bude Tiwi lebih senang kalau suaminya itu sering dan lama di luar kota, karena dia bisa lebih leluasa kerjasama denganku. Akan tetapi, karena kekurang hati-hatian kami berdua, Bude Tiwi pun halim. Untunglah Pak D tidak merasa curiga, karena setiap suaminya itu ada di rumah, Bude Tiwi selalu meminta keperluannya, sehingga Pak D yakin kalau istrinya itu tidak pernah macem-macem di luaran, tetapi macem-macem di rumahnya sendiri denganku. Demikianlah kisah indah yang aku alami dengan Bude Tiwi yang sering ditinggal keluar kota suaminya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemewahan materi tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran hati. Bahaya kesepian. Kisah Bude Tiwi menjadi pengingat keras bagi para pasangan bahwa menelantarkan istri dalam kesepian demi mengejar karir adalah celah terbesar bagi hancurnya sebuah kesetiaan.
Harta bisa dicari, tapi waktu dan kasih sayang yang hilang tak bisa dibeli kembali. Ujian amanah. Dari Rifai kita belajar tentang mahalnya sebuah integritas. Kepercayaan yang diberikan oleh Pak De Ali dibalas dengan pengkhianatan yang menyakitkan. Ini mengajarkan kita bahwa godaan terbesar seringkali datang saat kita diberi kepercayaan penuh. Kebohongan yang sempurna. Pesan terberat dari cerita ini adalah tentang konsekuensi. Meskipun rahasia itu tersimpan rapi dan bahkan buah dari perbuatan itu tertutupi oleh status pernikahan yang sah, hidup dalam kepalsuan seumur hidup adalah hukuman batin yang tak terlihat, namun nyata. Semoga kita semua dijauhkan dari kelalaian dalam menjaga keluarga dan selalu ingat bahwa pondasi rumah tangga yang kuat dibangun di atas kejujuran, bukan di atas sandiwara. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48 Hasyilit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.